serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, masih di IGA Radio, radionya Saudagar IGA, dan tentunya masih bersama Alil menemani semua di acara ya Bincang-Bincang Santai. Dan tentunya pada malam ini tentunya masih bersama Pak Suardi Edit SE PLT Kabid PPPA Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru ya. Dan tentunya pada malam ini sudah tadi disampaikan bahwa ini berkaitan dengan perbedaan pemberdayaan perempuan dan anak ini kerjanya apa. Ya, telah disampaikan tadi beberapa bahwa di Kabupaten Baru ini seperti ini ya, dan tidak tadi dijelaskan bahwa perempuan secara nasional bahwa dari 4 perempuan itu sudah mengalami kekerasan seksual ya. Kemudian kalau anak di pedesaan dari 100 anak yang perempuan itu 8 sudah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Ya, itu secara survei ya. Survei rata-rata secara nasional. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana langkah-langkah ke depan yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas PMD Kabupaten Baru. Ya, seperti apa yang telah dilaksanakan itu ada sosialisasi baik di pemerintah desa maupun di masyarakat juga. Nah, utamanya yang tadi ini ada lembaga seperti Forum Anak yang sudah tentunya disampaikan juga. Nah, terkait dengan ini pencegahan, kemudian kalau seperti apa yang dilakukan kalau ada masyarakat nih yang ingin melapor ini, Bang Arti, ya, seperti apa yang dilakukan? Apakah langsung saja menelpon
kemudian menyampaikan bahwa ada kekerasan ini, nah, kan pasti ada tongkui bukti itu mungkin mau dikasih ki, ya mungkin bisa dijelaskan, Tabe. Baik, terima kasih Bang Alil. Jadi kami dalam beberapa kesempatan baik di forum-forum diskusi maupun sosialisasi, pertanyaan ini memang selalu disampaikan oleh kami. Bagaimana sih jika memang ada kami mengetahui atau kami sendiri keluarga kami menjadi korban kekerasan itu, bagaimana kami melapor kemana? Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa di Dinas PMD, PPKB, PPPA ini memiliki UPT PPA untuk penanganan. Jadi di Kabupaten Baru juga ada 2 unit, yaitu 1 unit PPA Polres dan unit PPA di Dinas PMD itu sendiri. Untuk unit PPA Dinas PMD seperti yang tadi Bang Alil sampaikan, bisa datang langsung ke kantornya. Ini kami sampaikan bahwa unit PPA Kabupaten Baru ini ada di Jalan HM Salelawa, tepatnya di depan kantor PDAM Baru di Kelurahan Sumpambinangae, atau bisa langsung menelpon ke hotline kami di nomor handphone dan nomor WhatsApp juga. Ini fast respon. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai informasi atau mengalami kekerasan itu sendiri bisa menyampaikan atau menghubungi kami di nomor 081 354 953 447. Jadi saya ulangi, 081 354 953 447. Dan Bang Alil, kemudian ada juga layanan hotline secara nasional. Ini saya lihat sering ditayangkan di IGA FM. Terima kasih. Di layanan Sapa 129. Itu langsung ke Kementerian PPA di nomor telepon 129. Untuk nomor WhatsApp-nya sendiri di 08111 129 129. Dan saya kira pelaporan terkait kekerasan anak jika terjadi misalnya di desa, ini bisa juga menyampaikan ke perlindungan teman-teman yang tim terbentuk namanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM. Ini ada di desa. Sudah ada di desa. Ya, ada di desa, dan ke depan juga kami baru-baru mendapatkan BIMTEK peningkatan kapasitas di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas P3A PKB Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti pencanangan atau launching DRPPA itu dengan membentuk namanya Relawan Sapa, Sahabat Peduli Perempuan dan Anak. Dan ini akan kita bentuk di setiap desa kelurahan di Kabupaten Baru. Ini juga mudah-mudahan bisa menjadi jejaring kami ke depan. Jadi bisa bersinergi dengan baik semua stakeholder yang ada untuk bagaimana menyampaikan atau memberi informasi. Satu lagi Bang Alil, untuk jika kekerasan itu terjadi misalnya di satuan pendidikan atau sekolah, ini juga melalui perintah atau arahan Permendikbud yang terbaru tahun 2023 kalau saya tidak salah, ini mengamanatkan untuk setiap satuan sekolah itu membentuk namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di unit satuan sekolah pendidikan. Jadi bisa terjadinya di lingkungan sekolah ini sudah dilaporkan, diketuai oleh kepala sekolah itu sendiri. Nanti di tingkat kabupaten untuk sektor pendidikan ini ada namanya PPSK, ini terdiri dari beberapa OPD. Jadi dari TPPK itu sampai ke PPSK-nya dan berkoordinasi dengan semua unit-unit terkait.
Ya, jadi di sekolah juga mau dibentuk atau sudah terbentuk? Kalau di sekolah sudah terbentuk. Semua sekolah menurut data kami ini sudah ada SK timnya. Apa namanya tadi? Namanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, TPPK. TPPK. Iya, betul. Ya, jadi ini Saudagar IGA dimanapun Anda berada ya mendengarkan saat ini bahwa kalaupun ada terjadi kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, ini tadi disampaikan bahwa bisa langsung ke unit pelayanan pelaporan. Betul. Jadi kantor UPT PPA, Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru di Jalan HM Saleh Lawa, katanya depan kantor PDAM Kabupaten Baru. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa bisa menghubungi nomor handphone atau WA di. Betul. Jadi di 081 354 953 447. Kemudian tadi juga sempat kita dengar iklan-iklan. Iya. Untuk Sapa 129. 129 bisa kita hubungi juga. Nah, itu telepon juga. Kemudian WhatsApp-nya juga ada. Nah, yaitu di 0811 129 di 08111 129 129. Nah, jadi ini untuk Anda. Kemudian juga terkait dengan yang ada di desa ya. Jadi di desa tadi ini sudah ada PATBM. Teman-teman PATBM. PATBM itu. Ya, jadi bisa langsung juga melaporkan ke situ di. Iya. Apalagi kalau terbentuk nih relawan sapanya. Ini pokoknya saya kira tidak bisa lolos itu yang namanya kekerasan. Pokoknya secepat dia teridentifikasi dan informasinya cepat tersampaikan. Jadi kalau boleh tahu ini kan ada tadi Sapa di desa ya? Iya, relawan Sapa. Relawan Sapa ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini bagaimana ini sistemnya ini seperti apa? Iya. Gitu. Jadi pembentukan relawan Sapa kalau desa ramah perempuan dan peduli anak ini kan ada beberapa komponennya, diantaranya bagaimana regulasinya, ada SK pembentukannya, kemudian ada SDM-nya, ada program kerjanya, dilakukan evaluasi dan monitoring. Dan saya kira untuk SDM-nya inilah yang dibentuk relawan Sapa, sahabat peduli dan sahabat anak perempuan, sahabat perempuan dan anak. Kemudian kegiatan-kegiatannya ini sebenarnya mengacu kepada bagaimana pemenuhan 10 indikator DRPPA itu sendiri. Jadi misalnya di dalam 10 indikator itu bagaimana perempuan mandiri, jadi memberdayakan perempuan untuk melakukan upaya-upaya penguatan atau pembentukan wirausaha perempuan, mendorong itu Bang Alil supaya perempuan-perempuan kita yang ada di desa ini bisa mandiri, karena kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab paling banyak kekerasan kepada perempuan salah satunya itu ya ekonomi juga. Ini salah satu. Kemudian ada beberapa hal yang lain, misalnya mencegah perkawinan anak, atau tidak ada pekerjaan. Jadi itu tujuannya relawan Sapa nanti bagaimana mendorong pemenuhan 10 indikator DRPPA yang ada di desa. Begitu Bang Adil. Oke, baik. Saudara dimanapun Anda berada, dan tentunya kan ini biasanya dalam pelaksanaan tugas kita ini biasa kan punya keterbatasan ini. Ya,
ada hambatan seperti apa, anggaran terbatas atau bagaimanakah dan sebagainya. Kira-kira seperti langkah apa yang dilakukan teman-teman di dinas PMD ini, PPKB P3A untuk hal seperti ini? Ya, mungkin Ya, ada yang langkah-langkahnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa di Dinas PMD, PPKB, PPPA ini ada 4 bidang. Jadi ada bidang pemerintahan desa, kemudian ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, kemudian ada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan yang terakhir kami di bidang perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Tapi semua bidang ini saling berkaitan, bersinergi, dan alhamdulillah di Dinas PMD, PPKB, PPPA ini ada 3 urusan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, urusan KB, dan pemberdayaan perempuan masyarakat. Satu potensi atau keuntungan bagi kami di dinas karena kita satu atap dengan pemerintah desa, jadi lebih mudah mengkoordinasikan hal-hal terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan di bidang kami bukan hanya anggarannya terbatas, tapi bisa dikatakan tetapi kita harus semangat karena kami yakin urusan perempuan dan anak ini kan bukan hanya di Dinas PMD, PPKB, PPPA, melainkan kami yakin di sektor lain pun, di OPD lain pastinya kegiatan itu kan menyangkut perempuan dan anak. Untuk itu mungkin ke depan melalui teman-teman di Bapelit Banda, kegiatan OPD ke depan harus sudah berbasis gender. Insya Allah di hari Selasa nanti kita juga menginisiasi pelaksanaan pelatihan terkait PPRG, perencanaan dan penganggaran berbasis gender, supaya teman-teman di OPD dalam merencanakan maupun menganggarkan kegiatannya itu sudah berbasis gender dan pro untuk mendukung pengarus utama gender di Kabupaten Baru. Saya lanjut Bang Alil. Kemudian kesemuanya itu harusnya memang harus berkolaborasi, karena tanpa kerjasama antar sektor itu memang cita-cita atau tujuan ini susah diwujudkan. Dan kami seperti yang biasa kita dengar pentahelik, selain pemerintah, masyarakatnya juga harus berubah, harus ada adaptasi dengan kondisi. Kemudian kita juga punya swasta, BUMN, pihak perbankan juga selalu membantu, dan ada perguruan tinggi, dan terkhusus juga media seperti IGA FM ini selalu mendukung dalam melakukan pencerahan, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga selain dari kegiatan dari Pemda itu kita laksanakan dan berharap ada kolaborasi. Contohnya seperti yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, dan dalam penanganan itu kan SDM-nya harus ada, dan memang sesuai dengan standar yang harus standar yang ditentukan. Misalnya dalam penanganan kasus kekerasan itu didampingi sarjana hukum untuk advokat, kemudian ada juga psikolog dan dokter untuk mendampingi. Jadi baik dari aspek hukumnya, kesehatan, psikologis. Nah, dengan keterbatasan SDM, kita perlu melakukan memang kerjasama dengan misalnya rumah sakit, puskesmas, UPT, PPA provinsi. Dalam hal kita kan di Kabupaten Baru, Bang Ali, kalau misalnya ada korban kekerasan yang didampingi dan memerlukan penanganan oleh psikolog, kita belum ada SDM di Kabupaten Baru untuk psikolog. Jadi kita meminta bantuan kepada UPT Provinsi Selatan dalam hal ini untuk bisa memberikan pelayanan psikolognya. Saya kira itu Bang Alil. Dan dalam kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa alhamdulillah untuk tahun 2024 ini kami sangat terbantu dalam
anggaran pelaksanaan penanganan kekerasan di UPT, karena kami mendapatkan dana alokasi khusus non fisik atau BOPPA, BO operasional PPA untuk tahun anggaran 2024. Selanjutnya juga bukan hanya itu, dengan komitmen yang ada ke pemerintah daerah, dalam hal ini komitmen Bapak Bupati baru, sehingga di tahun 2025 insya Allah akan mendapatkan juga DAK fisik dari Kementerian PPA untuk pembangunan gedung UPT PPA dan rumah perlindungan sementara untuk korban kekerasan. Mudah-mudahan hal ini ke depan bisa menjadikan pelayanan ataupun penanganan korban kekerasan supaya semakin nyaman tentunya dengan sarana dan prasarana yang representatif dan sesuai dengan standar yang ada. Begitu, saya kira itu, jadi, Bang Alil. Ya, jadi nanti sudah ada kantornya atau unit pelayanannya ini yang ingin dibangun lagi. Iya. Iya. Baik, Saudara Iga dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi tentunya di sesi terakhir di bincang-bincang santai kita pada malam ini. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari, dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan, baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai pada malam ini, tentunya masih bersama Alil Monomoneke semua. Dan perlu kami sampaikan, acara bincang-bincang santai dengan tema pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Baru ini di sponsor atau didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru, dan tentunya bersama dengan IGA Radio.
Baik, untuk Anda semua Saudagar IGA, kita lanjutkan dan tentunya kita kembali ke tema ini, Bung Artin. Ini kembali ke teknis pelaporan ini. Siap. Ya, kalau ada masyarakat yang takut ini, kan kalau melapor gitu, kan biasanya, nanti Nabila bilang itu yang melapor kah? Takut-takut ki, nanti bilang ini kah aman jika kalau kita melapor atau tidak, bagaimana? Seperti apa itu? Iya, betul, ini memang menjadi keresahan biasa di masyarakat. Jadi kami sampaikan bahwa memang kasus-kasus yang dilaporkan yang seperti kami sampaikan tadi, kalau di Simponi itu untuk tahun 2024 sampai bulan ini sudah ada 20 kasus yang dilaporkan. Mungkin seperti mereka takut melapor ya. Ini Bang Ali sudah merupakan tugas kami untuk bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mereka mau melapor jika mengalami atau mengetahui adanya perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami punya kegiatan-kegiatan, Pak, untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga agar mereka mau melapor. Kami ada namanya kegiatan yang saya sampaikan tadi di DRPPA, baik relawan Sapa, dan kita juga merupakan Kabupaten Layak Anak. Yang kemudian ada juga Sekolah Ramah Anak SRA. Ada pusat konseling kami di Pusat Pendidikan Keluarga atau Puspaga, yang sekretariatnya ada di kantor kami. Tadinya ini sekretariatnya di alun-alun Coli Pujie, tapi sementara pembenahan, mudah-mudahan nanti jika sudah pembangunan gedung UPT yang baru bisa bergabung di situ. Untuk Puspaga ini, jika ada masyarakat yang memang memerlukan konselor, kami bisa melayani. Dan masalah tadi jika takut melapor, kami juga melakukan sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah, edukasi juga kepada masyarakat, dan tidak lupa juga ada peran forum anak yang terbentuk di kecamatan, desa, kelurahan. Mereka ini sebagai agen 2P, pelapor dan pelapor tadi. Jadi yang terkena dampak kekerasan tidak perlu takut. Saya kira harusnya tidak perlu takut, dan mereka harus kita berikan kesadaran untuk berani melapor. Tapi aman jadi kalau melapor? Iya, jadi insya Allah aman karena identitas maupun di UPT juga ada perlindungan saksi. Kami bekerja sama dengan lembaga yang perlindungan saksi itu. Itu kami ada juga link jika memang diperlukan. Jadi pesan kami kepada masyarakat, khususnya para pendengar di Sahabat IGA FM ini, jika melihat atau mengetahui di lingkungannya Bapak Ibu ada terjadi kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, segera dilaporkan kepada kami. Iya. Kemudian ini terakhir ini mungkin rencana strategis yang telah dilakukan dan yang akan disiapkan untuk kedepannya ini oleh Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak. Mungkin seperti apa itu? Baik Bang Alil, jadi kalau merujuk ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memang sudah jelas pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam hal penguatan kelembagaan. Misalnya salah satunya penguatan kelembagaan untuk perlindungan perempuan dan anak, sama penguatan layanan untuk perlindungan perempuan dan anak. Juga terkait dengan penguatan pelayanan ini, menurut Permen PPA nomor 2 tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan anak, itu memang ada cakupannya 6 layanan.
Iya. Di antaranya yaitu layanan pengaduan masyarakat, kemudian penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Nah ini Bang Alil, yang selama ini kita lakukan dan terus kita dorong ke depannya, pertama terkait perlindungan perempuannya, juga anak. Ini pertama mungkin dari sisi pemberdayaan perempuan. Jadi kita pemberdayaan perempuan ini kita kuatkan agar dia ketika mengalami KDRT itu bisa berani speak up. Karena jika bergantung dari ekonomi suaminya, ini biasa menjadi salah satu faktor. Jadi sebisa mungkin kita ciptakan perempuan-perempuan itu bisa mandiri secara ekonomi melalui wirausaha perempuan. Terus kita juga mendorong pemberdayaan perempuan ke depannya terkait anak. Untuk terkait anak ini kita edukasi ke anak-anak kita untuk peningkatan pola asuh dari orang tua ke anak. Karena memang pemahaman anak ini harus juga kita tingkatkan terkait bagaimana mereka untuk bisa berproteksi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, kita edukasi dan kita perkuat ketahanan keluarganya tadi. Dengan pola asuh yang baik, mereka akan bisa lebih kuat untuk menghindari hal-hal seperti itu selanjutnya. Mungkin advokasi ketika sudah menjadi korban harus seperti apa? Mungkin dari sisi hukuman bagaimana penanganan yang sudah menjadi korban itu, sehingga ketika mereka mengalami hal seperti itu mereka mendapatkan perlindungan yang baik. Saya kira itu Bang Ali. Oh iya. Jadi intinya ada advokasi yang dilakukan ini. Betul sekali. Iya. Dan baik, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada malam ini, mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya Saudagar Iga yang saat ini lagi mendengarkan dan lagi menonton di YouTube Iga Radio. Silakan. Baik, saudara Iga yang masih setia dan Bapak Ibu yang masih stay tune, untuk masyarakat pada umumnya, tentunya seperti yang awal kami sampaikan bahwa data di Kabupaten Baru perempuan itu ada 97.644 jiwa. Kemudian kita juga punya anak-anak yang kurang lebih 61.663 jiwa. Pada perempuan dan anak yang harus kita lindungi bersama, dan tentunya Dinas PMD, PPKB, PPPA terus melaksanakan kegiatan pencegahan dan melalui UPT PPA itu memberikan pelayanan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga saksi. Jadi pada saat ada orang lain yang melihat, mendengar, itu harus melapor. Itu pasti akan dilindungi oleh kami, oleh pemerintah, karena UPTD PPA ini selain memberikan pelayanan juga perlindungan kepada korban dan saksi itu sendiri. Jadi jangan takut melapor kepada kami. Saya ulangi, melalui nomor 081354953447. Karena Bang Alil, melapor itu gratis Ji. Iya. Untuk semua layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, baik itu layanan kesehatannya jika diperlukan penanganan kesehatan atau visum misalnya, layanan hukum maupun layanan pendampingan psikolog, semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi jangan takut melapor, boleh datang langsung kepada kami di Dinas PMD, PPKB, PPPA yang beralamat di Jalan HM Salelawa nomor 38, Kelurahan Sumpam Binangai Baru. Kami siap melayani. Dan selanjutnya untuk program strategis kami ke depan untuk pemerintah daerah. Jadi pertama terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, kita akan tingkatkan untuk pemberdayaan perempuan agar perempuan ini bisa lebih kuat secara ekonomi. Terus peningkatan pendidikan anak, peningkatan pola asuhnya, juga kita kerjasama dan selalu berkolaborasi dengan sektor-sektor lain, melakukan advokasi terhadap
atau terkait dengan hukum, karena memang hal yang paling mendasar juga ini tentunya karena tentunya kita harus ada perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual anak. Terus juga mungkin yang terakhir pengelolaan informasi publik, Bang Alil, karena ke depan itu tantangan di era digitalisasi, kita ada semacam peraturan-peraturan, pengaturan-pengaturan informasi publik, pendampingan juga ke sekolah-sekolah bagaimana untuk internet itu bisa sehat. Adanya pengawasan kontrol masyarakat terhadap anak-anak, serta bagaimana isu pengaruh utamaan gender ini disinergikan dalam urusan-urusan pemerintahan di semua sektor yang ada di Kabupaten Baru. Saya kira itu Bang Alil penyampaian kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan informasi bagi masyarakat. Baik, terima kasih banyak ini atas informasinya. Sudah berbagi informasi kepada Saudagar IGA atau masyarakat Kabupaten Baru dan sekitarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Yang tentunya sudah mendengarkan di acara Bincang-Bincang Santai ini. Dan untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami, terus bersama kami karena masih ada beberapa acara yang akan kami gelar di IGA Radio. Dan tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ini Pak Suwardi. Terima kasih Bali. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada IGA Radio yang senantiasa ikut mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Baru. Terima kasih Bang Alil. Iya, baik. Saudara Riki dimanapun Anda berada, saya Alil dan beserta Bapak Suwardi Edit mohon pamit di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya mau masa depan yang cerah, padahal manja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya.
Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia.